Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flexita Channel. The Real Midrange Killer saya rasa memang paling pantas ya buat HP yang satu ini. Setelah seri pendahulunya juga telah bikin heboh duluan lewat Poco X3 NFC, kali ini varian Pro-nya hadir dengan lebih gila lagi nih. Gimana enggak, cuma HP ini sih yang bisa ngasih HP yang udah pakai chipset sekelas Snapdragon 860 di harga 3,5 jutaan. Yang jelas sih untuk performanya udah overpower banget nih kalau mau dijadikan smartphone gaming versi ekonomis. Lalu seperti apa sih real performanya dalam menjalankan 7 game berat yang udah saya siapkan? Nggak pakai lama, yuk kita mulai video gaming testnya. Namun sebelum mulai, kita tes dulu untuk skor benchmarknya. Mulai dari Antutu, saya tes dalam beberapa kali tes dan versi yang berbeda. Tes yang pertama Antutu versi 8 dengan settingan refresh rate 60Hz bisa mendapatkan skor mencapai 488 ribuan. Tes kedua saya tes pakai settingan refresh rate 120Hz, skornya malah turun ke 477 ribuan. Nah yang bikin saya kaget malah di tes ketiga ketika pakai Antutu versi terbaru yaitu versi 9. Skornya bisa mencapai 511 ribuan, baik pakai settingan 60 atau 120Hz. Lalu untuk skor pengetesan Geekbench 5 berhasil mendapatkan skor 754 poin untuk single core dan 2700 poin untuk multicore-nya. Wah, speechless sih sama skor benchmarknya. Ya udah deh, lanjut kita tes game yang pertama. Game yang pertama yaitu Asphalt 9 Legends. Game balapan arcade racing yang seru ini udah bisa aktif mode 60 fps-nya. Dan saat saya mainkan pada settingan high quality, gameplaynya lumayan smooth walau terkadang terjadi sedikit frame drop saat efek-efek partikel atau ketika bertabrakan dengan mobil musuh. FPS rata-ratanya di kisaran 55 fps dan untuk frame dropnya bisa turun mencapai 50 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 9% dan kenaikan suhu panas HP ke 42 derajat Celcius. Game yang kedua saya bermain game COD Mobile. Game tembak-tembakan yang seru ini bisa terbuka untuk settingan terbaiknya. Dan saat saya mainkan pada settingan rata kanan dengan frame rate paling maksimal, ternyata bisa memberikan gameplay yang cukup smooth dan nyaris sama sekali tidak terasa untuk frame dropnya. Animasi grafis 3D-nya ditampilkan dengan halus dan dinamis, serta kontrolnya pun sangat responsif. FPS rata-ratanya di kisaran 50 fps dan untuk frame dropnya bisa turun sampai 45 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 12% dan kenaikan suhu panas HP ke 42 derajat Celcius. Game yang ketiga saya bermain game Arena of Valor. Game MOBA dengan grafis SD ini saya mainkan pada settingan rata kanan dengan mengaktifkan mode high frame rate-nya. Dan tentunya udah bisa aktifin settingan grafis SD juga yang bisa bikin rumputnya bergoyang. Gameplaynya saat war berlangsung dan saat mengeluarkan efek-efek skill animasinya berhasil ditampilkan dengan baik dan nyaris tanpa frame drop sama sekali. FPS rata-ratanya di kisaran 59 fps dan untuk frame dropnya hanya turun di sekitar 57 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 8% dan kenaikan suhu panas HP ke 41 derajat Celcius. Game yang keempat yaitu eFootball PES 2021. Game bola yang berbasis grafis dari Unreal Engine ini saya mainkan pada settingan grafis high quality dengan mode 60 fps. Untuk experience gameplaynya terasa smooth dan bisa menampilkan animasi grafis 3D yang halus. Touchscreen-nya juga responsif dan tidak terasa delay. Sangat minim terjadi frame drop dan nyaris tidak terasa untuk lag-nya. FPS rata-ratanya di kisaran 59 fps dan untuk frame dropnya hanya turun ke 55 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 8% dengan kenaikan suhu panas HP ke 40 derajat Celcius. Game yang kelima adalah PUBG Mobile. Game Battle Royale paling populer ini saya mainkan pada settingan rata kanan yaitu grafis HDR dengan FPS ekstrim. Gameplaynya terasa smooth walau terkadang tetap ada sedikit frame drop saat momen tertentu. Dan kalau yang suka pakai gyro, sensor gyronya lancar dan tidak terasa delay. Kontrol touchscreen-nya juga responsif dan tidak terasa untuk touch delay-nya. FPS rata-ratanya di kisaran 55 fps dan untuk frame dropnya bisa turun di sekitar 50 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 14% dengan kenaikan suhu panas HP ke 44 derajat Celcius. Game yang keenam Ark Survival. Game petualangan bertahan hidup di sebuah pulau dinosaurus ini saya mainkan pada settingan epic dengan resolusi 100%. Gameplaynya pada settingan rata kanan ini ternyata kurang begitu smooth dan tetap terjadi frame drop. Meskipun animasi grafis 3D dan efek real time shadow-nya bisa ditampilkan dengan baik, namun overall masih cukup playable loh. FPS rata-ratanya di kisaran 35 fps dan untuk frame drop-nya bisa turun mencapai 31 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 12% dan kenaikan suhu panas HP ke 44 derajat Celcius. Game yang ketujuh adalah game Genshin Impact. Game RPG open world paling berat ini settingan defaultnya berada di medium.
Namun saat saya mainkan pada settingan tertinggi dengan mode 60 fps, gameplaynya di awal permainan cukup terasa smooth. Namun saat suhu panas HP-nya mulai terasa panas, jadi mulai terasa untuk lag-nya. Frame drop paling terasa ketika bertarung melawan monster dan saat menampilkan efek skill animasinya. Recommendednya sih bisa dirubah ke settingan grafis terendah agar lebih minim terjadi frame drop dan tidak terlalu cepat panas. FPS rata-ratanya di kisaran 40 fps dan untuk frame dropnya bisa turun mencapai 36 fps. Dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterainya berkurang sebanyak 15% dan kenaikan suhu panas HP ke 47 derajat Celcius. Terlepas dari game Genshin Impact yang masih belum bisa dilibas dengan sempurna, paling enggak HP ini udah enak banget kalau buat mainin game SD lainnya, atau bahkan game-game berat baru yang belum rilis nantinya. Yang tentunya bakal butuh HP yang speknya tinggi dan mumpuni atau segahar seperti HP ini. Dengan GPU sekelas Adreno 640, Poco X3 Pro ini jelas jadi HP paling press to performance yang paling worth it untuk saat ini. Oh ya, semua tes di atas tadi saya tesnya pakai varian yang paling rendah loh, yaitu 6/128GB. Nah, kalau emang punya dana lebih dan beneran untuk jangka panjang, lebih worth lagi ambil yang varian 8/256GB ya. Untuk video gaming test per game yang lebih detail nanti akan saya buatkan juga di channel Flash Mobile Game. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.